Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal sindir Chelsea usai dikalahkan West Ham. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino menderita kekalahan pertamanya sebagai manajer Chelsea ketika timnya dipermalukan oleh 10 pemain West Ham. Stadion bergemuruh ketika debutan 115 juta pound sterling Moises Caicedo membuat tantangan kepada Lucas Paqueta yang berimbas penalti dan mengonversi skor menjadi 3-1. Setelah pertandingan, Arsenal tampaknya mengolok-olok Caicedo dan Chelsea saat mereka memposting foto mantan kapten West Ham, Rice, yang tersenyum di strip latihan Arsenalnya, melambaikan tangan pada postingan tersebut. Penggemar Arsenal dengan cepat muncul di bagian komentar. "Saya mengerti apa yang Anda lakukan di sana, haha," ucap salah satu penggemar yang dikutip dari The Daily Star. Arteta inginkan stay, Kieran Tierney inginkan tantangan baru. Pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan bahwa dia meyakini pemain berusia 26 tahun itu untuk meninggalkan London Utara musim panas ini, mengklaim bahwa sang pemain terbuka untuk tantangan baru. Ketika ditanya apakah menurutnya Tierney akan meninggalkan Emirates Stadium musim panas ini, Romano mengatakan kepada Give Me Sport, "Saya pikir dia akan melakukannya, karena di sisi pemain mereka terbuka untuk mewujudkan kepindahan ini. Arsenal menginginkan transfer permanen. Untuk Tierney, mereka tidak begitu tertarik dengan transfer pinjaman. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan pembicaraan dengan Real Sociedad." Namun kini dengan cederanya Timber, Arteta telah memberikan sinyal bahwa sang pemain diinginkan untuk bertahan di Arsenal. Gagal ke Nottingham Forest, kini Aston Villa pepet Nuno Tavares. Aston Villa dikabarkan mengidentifikasi pemain bertahan Arsenal Nuno Tavares setelah pembicaraan antara bek kiri tersebut dengan Nottingham Forest gagal. Nuno Tavares awalnya dikaitkan dengan kepindahan ke Nottingham Forest pada musim panas ini. Namun kesepakatan tersebut gagal setelah sang pemain memutuskan untuk menjajaki klub lain. Kini, jurnalis asal Italia Fabrizio Romano mengklaim bahwa Aston Villa bisa saja masuk dan merekrut sang bek kiri. Aston Villa menjadikan Nuno Tavares sebagai alternatif jika opsi untuk merekrut bek kiri Argentina, pemenang Piala Dunia Marcos Acuna dari Sevilla tidak terwujud. Mereka telah mengidentifikasi Tavares dianggap sebagai pengganti yang pantas untuk posisi tersebut. Mikel Arteta ungkap reaksi Aaron Ramsdale setelah kedatangan David Raya. Banyak pro dan kontra terkait keputusan Arsenal memboyong David Raya ke Emirates Stadium, terutama tentang apakah kiper asal Spanyol itu bakal menggantikan Aaron Ramsdale sebagai kiper utama di Arsenal. Namun, Mikel Arteta beranggapan bahwa kompetisi perlu dilakukan agar menghasilkan sesuatu yang positif. "Sangat positif, saya melihat mereka Aaron Ramsdale dan David Raya berlatih. Saya melihat mereka latihan beberapa hari yang lalu dan itu luar biasa," kata Mikel Arteta saat ditanya respons Aaron Ramsdale terkait kedatangan David Raya, dikutip dari Metro. "Saya pikir koneksi yang mereka punya sangat baik, tapi ini adalah sesuatu yang tidak mengagetkan saya. Ini yang saya harapkan dari pemain." Crystal Palace versus Arsenal, 10 pemain The Gunners menang 0-1. Kemenangan kedua diraih Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pada pekan kedua, Arsenal berhasil mengalahkan Crystal Palace dengan skor tipis 0-1 di Selhurst Park dini hari tadi. Laga awalnya sempat berjalan ketat selama babak pertama. Arsenal yang bermain menyerang sejak awal diladani The Eagles dengan permainan bertahan yang rapat. Gol baru tercipta di menit ke-53, itu pun lewat eksekusi penalti. Martin Odegaard yang menjadi algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna
untuk menciptakan gol sematawayang bagi The Gunners. Kemudian, Arsenal bermain dengan 10 pemain saja setelah Takehiro Tomiyasu di kartu merah wasit, 2 kartu kuning sejak menit ke-67. Meski begitu, Arsenal mampu meredam serangan-serangan tim tuan rumah sehingga keunggulannya tetap terjaga hingga laga bubar. Kemenangan tersebut memastikan Arsenal berada di peringkat ketiga untuk sementara waktu, menempel ketat Manchester City dan Brighton di atasnya yang juga mengoleksi 6 poin. Performa Declan Rice memenuhi label harganya. Arsenal harus bertahan mati-matian dengan 10 pemain untuk mempertahankan 3 poin setelah Tomiyasu di kartu merah di menit 67. Declan Rice terlihat solid dalam peran ini. Di lapangan, aksinya yang paling menonjol menjalankan permainan untuk sebagian besar dari posisi yang sedikit lebih dalam, tetapi membuat banyak gerakan maju yang tepat waktu. Rice terlihat tenang dalam memegang bola dan menjadi penyeimbang permainan. Usai pertandingan, Rice mengatakan, "Sangat melegakan bisa melewati mereka selama 20 menit. Kami tahu seperti apa se-Horse Park itu. Kami menguasai permainan sepenuhnya. Kami tahu apa yang terjadi dengan membuang-buang waktu dan menambahkan waktu. Dan jika kami membuang-buang waktu, kami akan mendapatkan kartu kuning." Tetapi untuk melihat 7, 8, 9 menit berlalu di akhir pertandingan terkadang bisa membuat frustasi. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!